Berhenti, kau pencuri. Apa isi tasmu? Jangan-jangan mencuri lagi dari rumah untuk dikirim ke keluarga miskinmu itu? Aku sudah bilang, kenapa pengeluaran rumah ini membengkak? Ibu, bukan ibu. Ibuku sebentar lagi tidak akan lama, hanya ingin makan daging. Kakak dan ipar tak mau memberi. Ibuku mohon. Pak, bohong. Aku beberapa hari lalu kehilangan 1.000 yuan. Apa kau yang mencurinya? Katakan. Ibu, uangnya benar bukan aku yang ambil. Aku hanya ambil barang sedikit ini. Ibu, aku tidak makan 3 hari. Potong saja dari jatah makanku, boleh? Dasar perempuan hina. Berani membantah aku? Keluarga Su menikahi menantumu ini sungguh sial 8 keturunan. Anak laki-laki pun tak bisa lahirkan, masih berani mencuri. Hari ini kubunuh kau. Cai-jen, kenapa kau bikin ibu marah lagi? Tak bisakah kau tenang sehari saja? Nak, lihatlah menantumu yang baik ini. Ketahuan mencuri olehku, masih membantah dan mencuri 1.000 yuanku. Hidup ini tak bisa dilanjut. Tidak, aku sungguh tidak. Kau mempermalukanku habis-habisan ku beri kau mencuri. Kenapa tak kau beritahu lebih awal? Jangan pukul ibuku. Minggir, kamu barang rugi. Kamu tak berhak bicara. Mirip ibumu. Kalian tak berguna. Masih bandel, iya kan? Lihat ku pukul. Ah, gadis busuk, kau berani. Masih bandel, iya kan? Lihat ku pukul. Ah, gadis busuk, kau berani. Man, sakit tidak? Ibu tak berguna. Maafkan ibu. Ibu, tak apa. Bahumu sakit tidak? Ibu, kita tak butuh mereka. Tunggu aku membesar. Kubawa kau pergi dari sini. Pergi? Bisa pergi kemana? Inilah takdir wanita. Man, kau harus berjuang. Jangan seperti ibu. Ibu, Su-jin, Awang, aduh terjadi musibah. Baby kedua, meraung apa kamu? Iya, Langit runtuh. Cai-jen, di ladang timur rumah kalian, minum racun. Su-jin, Awang, aduh terjadi musibah. Cai-jen, di ladang timur rumah kalian, minum racun. Dia tampak sekarat. bintang sial ini. Mati tak pilih tempat baik. Harus mati di tanah kami. Tanah itu. Nanti bagaimana bertani? Ibu, kalian cepat lihat. Cai-jen menyedihkan. Lihat, kasihan sekali. Ibu, bangunlah. Buka matamu dan lihat aku. Tidak bisa diselamatkan lagi. Siapkan pemakaman. Ibu. Ibu. Benar-benar mati di sini. Sungguh berhutang pada keluarga Su. Awang, masih diam saja apa? Cepat cari 2 papan, kubur di gunung belakang, agar tak memalukan di sini. Su-jin, kau bicara seperti manusia. Ini nyawa manusia.
Dia menantu keluarga Su. Ayah, kau akan menyesal. Pasti. Awang, aku sudah minta Mak Comblang Desa Wang Jiazuang mencarikan jodoh untuk Man-Man. Anak perempuan, ya, lambat laun pasti menikah. Aku sudah setuju. Mas kawin 18.000 yuan. Ibu, yang kau maksud Chow Da Zuang kan? Itu Chow si pincang tua. Kau bilang usianya hanya sedikit lebih muda dariku. Setelah ini, saya akan sangat malu. Muka tak bisa isi perut. Anak perempuan, ya, lambat laun pasti menikah. Lihat, uang nyata. Siapa terima mas kawin ini? Siapa yang nikah? Kau berani melawan. Di sini tak ada hakmu bicara. Ibumu tak ajar kau baik. Saya ajar kau. Jangan sebut ibu saya. Kalian paksa ibu saya mati. Sekarang ingin jual saya lagi. Kau brengsek. Kok bicaramu ke nenek? Aku bunuh kau. Coba kau sentuh aku. Hutang darah ibuku. Hari ini takkan terhitung. Aku buat kau bayar sedikit. Kau anak terkutuk. Kau berani pakai pisau. Mau nakuti siapa? Awang, jangan takut. Rebut pisaunya dari dia. Letakkan. Letakkan kau. Awang, Ini kalian yang memaksaku. cepat tangkap dia. Jangan biarkan lari. Letakkan. Letakkan kau. Ini kalian yang memaksaku. Cepat tangkap dia. Jangan biarkan lari. Awang, Nggak apa, luka luar saja. Ayo Kak Awang. Minum pelan. Kau mengejutkanku. Hatiku masih berdebar. Suman sangat kejam. Dasar binatang. Pegang pisau sengaja membunuh. Dulu aku bilang laporkan ke polisi. Kau malah halangi. Sudahlah, Ibu. Lagi pula, aku salah dulu pada mereka. Biarkan dia lari. Kak Awang, kau terlalu baik. Dia sendiri yang nekat. Apa urusanmu? Suman tak sengaja lukaimu. Pasti dia ketakutan. Baru beberapa hari kabur anak perempuan sendirian. Di luar pasti menderita. Kalau dipikir-pikir kasihan juga. Dia kasihan. Aku yang rugi 10.000 yuan. Aku baru kasihan. Bibi, lupakan yang sudah lewat. Kak Wang, sekarang yang penting jaga kesehatanmu. Nanti kalau di rumah butuh bantuan apapun, panggil aku saja. Ibu, 3 tahun aku pulang. Kebasan itu memutuskan kewajiban orang tua, juga melunasi sebagian dendam. Mulai hari ini, aku dan keluarga Su tak ada hubungan lagi. Mereka jalani hidup mereka. Aku jalani hidupku. Hari ini hari bahagia Suwang. Dia malah memilih menikah hari ini. Hari ini, hari ulang tahun kematianmu yang ketiga. 3 tahun lalu, Wajahku kau permalukan. jangan pukul ibuku. Pergi, kau barang rugi. Tak ada hakmu bicara di sini. Sama seperti ibumu. Tak ada gunanya. Caijen, di ladang timur rumah kalian minum pestisida? Ibu, sadarlah. Buka matamu, lihat aku. Ibu, aku datang. Aduh, setelah acara pernikahan ini benar-benar melelahkan, badanku hampir hancur.
Sudah lelah, sudah lelah. Kau bilang aku suang bisa membawamu dengan megah masuk ke rumah. Aku puas, haha. Hidup sengsara seumur hidup ini akhirnya berakhir. Awang, jangan bilang begitu. Aku seorang janda membawa godong beban anak tiri yang besar. Kau tidak menolak, bahkan baik pada kami. Inilah aku, Lin Shui, rezeki yang besar. Apa itu beban anak tiri? Aku beritahu kau nantinya, godong itu anak kandungku. Aku suang punya keturunan. Aku lihat siapa nanti berani menggosip lagi, bilang aku tak punya keturunan. Kau anak durhaka ini berani kembali ke keluarga Su. Kau tak takut aku panggil polisi agar polisi tangkap dan penjarakan kau? Awang, sepertinya Man-Man kembali. Hari ini hari apa ini? Ibu ini mau panggil polisi lagi? Cepat pergi lihat, jangan provokasi anak itu. Kebetulan biarkan polisi lihat 3 tahun lalu. Bagaimana kau paksa menantumu bunuh diri? Lalu bagaimana kau jual cucumu untuk dijadikan mas kawin oleh orang tua sakit? Man-Man sudah pulang. Masuklah, minum air. Jangan sentuh aku. Rumah ini, aku merasa jijik tinggal sedetik pun. Aku kembali sekarang untuk mengambil barang ibuku, semua peninggalannya. Ambil lalu pergi. Barang orang mati. Sial. Sudah dibakar dan dibuang. Dibakar. Barang orang mati. Sial. Sudah dibakar dan dibuang. Dibakar. Hari ini hari ibuku, peringatan 3 tahun. Kalian sibuk cari istri baru. Bahkan ke ibuku tak sempat bakar kertas. Sekarang mau menghapus jejak keberadaannya juga sepenuhnya. Mencuri harta suami. Orang sial kirim ke orang tua. Untuk apa simpan barangnya? Mengganggu sial. Kau? Tidak dibuang, tidak Man-Man. Bibi tahu itu kenanganmu. Semua disimpan di atas untukmu. Aku ambilkan sekarang. Aku ambil sendiri. Peninggalan ibuku. Ternyata selalu seperti sampah dibuang kalian di sini. Man-Man, kau salah paham. Nenek yang mau bakar, Bibi yang berusaha menyimpannya untukmu. Ayo, Bibi bersihkan. Ayo, Bibi bersihkan. Xiaoxue. Xiaoxue. Kenapa ini? Bagaimana ini bisa? Awang, bukan salah Man-Man. Aku sendiri yang tidak seimbang. Dia juga tak sengaja dorong aku. Dia cuma terlalu marah. Kau anak durhaka. Bibimu selalu bela kamu. Sembunyikan foto kamu. Bicarakan hal baikmu. Seperti inikah balasanmu? Ayo, berani serang aku. Serang aku? Ayah, sekarang kau tahu lindungi istrimu? Dulu waktu ibu dicaci nenek dipukul sampai badan biru lebam. Kau di mana? Dulu waktu ibu dituduh nenek curi uang. Kalau pukulanmu ringan sedikit, kalau ada sedikit niat melindungi seperti ini, dia tak akan minum pestisida itu? Sudahlah, jangan bertengkar. Ini semua salahku, Man-Man. Aku tahu kau benci aku, tapi aku dan ayahmu bersama ibu sudah tiada. Kini kau kembali, aku dan nenek akan baik padamu. Baik apa? Sama seperti ibumu yang mati itu? Lahirkan anak tak berguna
Sombong sekali dia bunuh diri karena mencuri ketahuan orang tak punya muka. Baik, sangat baik ucapan kalian. Aku ingat setiap katanya. Mulai sekarang dan seterusnya, aku dan keluarga Sukalian tidak ada hubungan apapun lagi. Tapi kesengsaraan ibuku, kalian sebaiknya ingat baik-baik. Man, benar-benar kamu ya? Baru dengar kamu kembali. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Terima kasih bantu kubur ibuku dulu. Kita semua orang sengsara. Asal kamu baik-baik saja sudah cukup. Pergilah kamu. Tempat ini jangan kembali lagi. Bibi kedua, aku tidak pergi. Beberapa hutang harus diselesaikan. Man, ini mobilmu ya? Kamu sekarang Bibi kedua, aku pergi dulu. Nanti mungkin masih merepotkanmu. Ibu, selamat pengantin baru. kamu masih tahu pulang ya? Beberapa hari ini hilang tanpa jejak. Aduh, Ibu, cuma baru lihat barang bagus nih. Teman-temanku punya semua, cuma aku tidak punya. Itu terlalu memalukan. Butuh berapa lagi? 1.000. Ibu, cuma kali ini, aku janji tak minta lagi. 1.000. Kamu kira ibumu buka bank ya? Aku susah-susah dapat suang si pohon uang ini. Aku belum dari dia dapat uang pensiun loh. Ibu yang terbaik. Ini terakhir kali. Tak ada hari kerja serius. Ibu benar tak kasih. Jangan salahkan aku cari suang. Kasih tahu dia tentang ibu dan paman Wang itu. Ibu, kamu sungguh tidak mau memberiku. Kalau begitu, jangan salahkan aku menemui suang. Ku beritahu dia tentang kamu dan paman Wang itu. Kamu masih terus-terusan. Kalau ini sampai ke telinga suang dan dilihat orang, hidup nyaman kita berdua akan berakhir. Kesabaran kecil menentukan rencana besar. Mengerti? Aku pikir-pikir dulu. Di depan suang si tua bangka itu, aku masih harus memanggilmu kakak ipar. Ingat saja sudah jijik. Tapi demi uang, tahan lagi, ya. Nanti saat waktunya, si tua bangka itu dan tabungan peti matinya sudah kita keringkan, kita berdua. Ada orang. Ada orang. Cepat, mungkin ayam hutan atau bebek liar. Cepat, pisah jalan. Sudah, cepat. Belakangan ini paman Wang tidak datang lagi. Kamu menguntai aku? Aku cuma khawatir, Ibu. Kalau sampai ayahku tahu, sifat ayahku itu... Baiklah, aku berhutang padamu. Ambil. Ibu, aku tahu kamu yang terbaik. Jangan nanti ikut teman-teman burukmu itu. Mereka hanya akan mengajakmu makan minum dan bersenang-senang. Tak ada yang serius. Nanti, keluarga ini masih harus andalkan ibu untuk membantumu berdiri tegak. Semuanya demi kamu. Tahu, sudah tahu. Kamu... Lin Xue, hari ini belum terang. Kamu mau pergi kemana? Kacangnya sudah direndam semalaman. Aku mau masak bubur untuk ibu. Aku manfaatkan waktu sebelum ibu bangun. Masak lebih lama sedikit. Supaya lembek, ibu lebih mudah mencerna. Xiao Xue, kamu baik sekali, sungguh teliti. Menyusahkanmu. Kamu 100 kali lebih baik daripada mantan istriku yang sudah meninggal itu dan anak durhaka ini. 100 kali lebih kuat. Jangan bicara begitu. Kakak Caijan pergi terlalu dini, Man masih kecil dan belum mengerti. Sejak aku menikah ke keluarga kita, merawat ibu dengan baik adalah kewajibanku. Asalkan kamu bisa memahamiku, seberat dan sesulit apapun, aku rela. Ah, aku ini apa jasanya? Bisa dapat istri sebaik kamu. Sudah, tidur lagi ya. Tidurlah. Makan sudah siap. Gua dong, ambilkan nasi untuk nenek. Belajar sopan santun sedikit.
Sudahlah, biar aku saja. Nenek ini lambungnya agak dingin. Harus minum yang di bawah, yang masih panas. Kulit bubur di atas ini akan aku buang. Ibu, pelan-pelan hati-hati panas. Aduk dulu saat minum. Cepat dingin. Awang ini untukmu. Bubur ini enak, kental dan mengenyangkan. Lin Xue sudah capek ya, pergi masak sebelum fajar, hahaha. Lin Xue, bubur ini rasanya apa? Kamu taruh apa di dalamnya? Lin Xue, bubur ini rasanya apa? Kamu taruh apa di dalamnya? Ibu, bagaimana bicaramu? Lin Xue bangun pagi, pulang malam melayanimu. Kamu masih pilih-pilih. Aku bilang padamu bubur ini dia khusus masak untukmu. Awang, semua salahku. Makanan yang kubuat tidak cocok selera ibu. Makanan ini tak bisa diminum. Awang, apa kamu buta? Dia menghina ibumu. Apa kalian berharap aku cepat mati? Ribut apa ribut, masih biarkan orang makan, nenek. Kamu tak bisa menyesuaikan, banyak urusan. Ibu, beri aku nasi, lapar sekali. Ya, baik. Godong, makan lebih banyak. Ini semua salahku. Aku buat ibu marah. Tak bisa menyesuaikan, jangan makan. Lapar beberapa kali baru tahu. Lin Xue, tidak apa-apa. Kamu makan saja. Ibu, lihatlah. Lin Xue sendiri sudah makan. Ini semua dari satu panci diambil. Aku lihat kamu hanya cari-cari masalah. Bu, aku ini. Kok belum tidur? Aku dengar ada suara dari kamarmu, jadi aku datang lihat. Ada apa? Mimpi buruk ya? Wah, sampai ketakutan begini. Bu, apa ibu teringat seseorang? Bu, manusia itu jangan menyimpan beban di hati. Kalau ada beban, mudah jadi overthinking. Hari ini tanggal berapa ya? Sepertinya hari peringatan kakak Chaizen. Aduh, sudah 3 tahun ya. Kakak Chaizen dulu. Sebesar apa dendamnya dan kebenciannya? Bu, orang yang mati teraniaya, arwahnya tidak akan tenang. Aduh, apa yang aku omongin ini? Kakak Chaizen, orangnya begitu baik hati. Dia cuma pulang untuk melihat. Lihat Man-Man, lihat Awang. Bu, dia tidak akan berbuat apa-apa padamu. Jangan terlalu dipikirkan. Bu, cepat minum air gula. Biar tenang, hilangkan rasa kagetnya. Besok matahari terbit lagi, semuanya akan mulai baru lagi. Bu? Bu, minum air gula. Ah, ada sesuatu di luar. Dia datang mencariku. Dia. Suji, menurutku sekarang Bu adalah nenek paling beruntung di desa kita. Anaknya sukses, bisnis restoran pun lancar. Menantu barunya cantik lagi, sopan dan ramah. Setiap hari melayani Bu, makan melayani Bu, minum. Bu tinggal menikmati kebahagiaan. Sungguh berbakti. Dia. Bu, kenapa Bu di sini? Aku cari Bu di mana-mana. Ayo pulang, minum obat. Sucin, ini Lin Xuemu. Bu takut apa? Dia masih memberikan obat ke Bu, sungguh berbakti. Bibi Zhao, ibuku, belakangan karena pergantian musim pikirannya agak kacau. Tidur malam tidak tenang, suka bicara ngawur. Suwang di rumah kami sengaja dari kabupaten mengambil obat tradisional untuk ibuku. Suruh aku merebusnya tepat waktu. Bualan. Lin Xue, kamu sendiri yang sakit. Aku sehat-sehat minum obat apa, kamu mengutukku. Bu, lupa lagi. Tadi malam Bu bilang ada hantu di luar jendela.
Aku datang lihat Bu tadi malam bawakan air gula merah. Bu malah tumpahkan mangkuknya. Lihat bekas di tanganku. Masih ada sampai sekarang. Bu, aku tahu. Kamu karena sakit, sendiri tak bisa kendalikan. Bu, aku tahu. Kamu karena sakit, sendiri tak bisa kendalikan. Kakak ipar Sucin, ini salahmu. Menantu malam-malam, bawain kamu air gula, sungguh berbakti. Bibi, kalian jangan ngomong gitu soal ibuku. Ibuku ini sakit, dia sendiri juga tak bisa kendalikan. Bu, kita pulang minum obat ya. Bibi, kalian pada ada di sini ya. Awang, aku mau ngomong sesuatu. Apa? Belakangan ini aku rasa, ibu ini semangatnya agak nggak beres, selalu linglung. Orang tua yang udah tua biasanya gitu. Jadi lebih sabar aja ya. Dia bukan linglung biasa, dia agak aneh. Bu, 2 hari ini bilang ke aku, dia mimpi man-man, sama kakak Chaizen, bilang mereka, pakai baju putih, basah kuyup, berdiri di depannya, lalu nggak bicara, gitu aja. Tatap dia tajam. Tatapannya, kayak orang kabur. Omong kosong. Orang udah mati. Mana mungkin kabur? Itu dia udah pikun. Tahu kan, siang mikir malam mimpi. Aku juga sudah menasihati ibunda seperti itu. Dulu di desa ini, bukankah ada orang tua yang juga seperti ini? Lama-kelamaan semakin tua semakin pikun. Hari ini aku membelikan ibunda obat tradisional Tiongkok untuk menguatkan tubuhnya. Wah, menantuku. Kamu sungguh teliti. Benar-benar penolong terbaikku. Cepat tidur, tidur. Bu, makan diam-diam tengah malam begini. Tidak takut sulit dicerna? Aku lapar. Makan sedikit kenapa? Bu, hari ini di luar, omonganmu agak berlebihan. Lin Xue, sekarang cuma kita berdua, akhirnya ketahuan juga sifat aslimu. Tidak bisa lagi berpura-pura jadi wanita berbudi itu. Pura-pura. Bu, aku selalu melayanimu dengan baik, tapi kau tidak menghargaiku. Kau cari-cari orang untuk memfitnahku. Kau pikir kalau Awang tahu, kau mulai mengigau, menyebarkan fitnah demi kebaikan keluarga ini, apa dia akan mengirimmu ke tempat yang semestinya untuk istirahat dan penyembuhan? Misalnya, rumah sakit jiwa barat kota. Wah, aku dengar, di dalam sana bukan tempat untuk manusia. Demi kebaikan keluarga ini, apa dia akan mengirimmu ke tempat yang semestinya untuk istirahat dan penyembuhan? Misalnya, rumah sakit jiwa barat kota. Wah, aku dengar-dengar di sana bukan tempat untuk manusia. Berani-beraninya kau, wanita jahat, mau kuasai rumah ini? Rumah ini sudah milikku. Kalau kau tahu diri, serahkan uang tabungan untuk peti mati dan barang berharga di rumah kepadaku. Mengingat kau pernah kusebut ibu, aku masih bisa memberimu makan. Kalau tidak, Kalau tidak bagaimana, wanita jahat? Hari ini kubicar kau mati. Xiaoxu. Xiaoxu, Xiaoxu. Xiaoxue, kenapa kau begini? Apa yang terjadi? Bu, apa sebenarnya yang terjadi? Wanita jahat, hari ini kubicar kau mati. Xiaoxu. Xiaoxu, Xiaoxu. Xiaoxue, kenapa kau begini? Apa yang terjadi? Bu, apa sebenarnya yang terjadi? aku tidak menyalahkan ibu. Aku lihat ibu malam ini hampir tak makan, jadi aku ingin menghangatkan bubur untuk ibu. Tapi, Bu, ibu bilang aku meracuni dia, bilang aku ingin membunuhnya. Aku sendiri yang tidak stabil berdiri. Omong kosong, Awang sedang berbohong. Wanita jahat ini memaksaku menyerahkan uang dan barang-barang, bahkan bilang akan mengirimku ke rumah sakit jiwa. Aku tidak tahan, makanya dia sengaja menabrak sendiri. Dia yang sedang berakting. Ibu, omongan ibu sama sekali tidak masuk akal. Bagaimana Xue memperlakukan ibu? Aku tahu di hati. Dia menyajikan teh dan air untuk ibu. Apalagi yang ibu mau darinya? Bagaimana dia bisa berkata begitu?
Kurasa ibu sudah pikun. Pikiranmu jahat. Awang, jangan salahkan ibu lagi. Ibu juga sangat ketakutan. Cepat antar ibu kembali ke kamar untuk istirahat. Ibu dengarkan. Dengarkan. Sampai sekarang dia masih membelamu. Dan kau? Ibu. Kau sangat mengecewakanku. Kau memukul menantu yang ini, memukul menantu yang itu. Lihat, lihat menantuku dipukul sampai seperti apa. Ayo, aku antar kau untuk dibalut. Man, syukur kau kembali. Ada hal yang harus kuberitahukan padamu. Nenekmu, dia akhir-akhir ini sangat tidak beres. Bibi kedua, pelan-pelan saja. Apa yang tidak beres? Di permukaan, Lin Xue melayani dengan baik. Di depan orang, dia memanggil ibu dengan manis. Tapi beberapa kali, aku lihat nenekmu sendirian di halaman. Tatapannya kosong, mulutnya juga komat-kamit, kaget kalau ada yang datang. Seperti sangat ketakutan. Kemarin lusa, diam-diam aku selipkan telur untuknya. Dia pegang tanganku, tangannya dingin dan gemetaran. Matanya melirik ke dalam rumah. Seperti takut dilihat siapapun. Ini bukan sekadar cekcok ibu mertua dan menantu. Nenekmu, orang yang kuat seumur hidup itu, sekarang seperti jiwanya seolah-olah dicengkeram Lin Xue. Tegakkan wibawa, kuasai keuangan. Langkah berikutnya adalah menghancurkan mental seseorang secara total. Membuatnya gila atau bunuh diri. Anak kesayangannya Godong bisa mewarisi semua harta keluarga dengan sah. Itulah rencana Lin Xue. Dasar wanita jahat. Terus gimana? Kamu pulang dan ungkap dia? Tidak, kalau pulang sekarang justru sesuai keinginannya. Ayahmu sudah terhipnotis olehnya. Nenekku lagi dibuatnya panik sampai linglung. Kalau cuma omongan kosong, nanti malah aku yang disalahin. Dibilang anak durhaka pulang cari masalah. Wanita ini terlalu jahat. Ada satu hal, bibi kedua mungkin belum tahu, tapi harus kukatakan. Wanita ini terlalu jahat. Ada satu hal, bibi kedua mungkin belum tahu, tapi harus kukatakan. Bibi kedua, katakanlah. Dulu, nenekmu memperlakukan kamu dan ibumu, semua yang dilakukannya itu sungguh mematikan. Sekarang kamu masih mau membantunya dengan tulus. Setimpalkah? Bibi kedua takut hatimu terluka. Bibi kedua, aku hanya mengejar kebenaran. Selama bertahun-tahun ini, ibuku tak boleh mati sia-sia. Aku juga tak mau terusir dari rumah tanpa alasan. Di keluarga ini, yang hitam tak boleh jadi putih. Yang jahat tak boleh mengalahkan yang baik. Lin Xue mengacau dan memanipulasi orang. Maka akan kusingkap topengnya yang asli. Biarkan ayah dan nenek juga semua orang melihat betapa kotornya isi hatinya. Biarkan mereka tahu siapa sebenarnya menantu yang baik di keluarga ini. Kakak Dong, akhir-akhir ini dompetmu tebal ya. Kenapa? Di rumah ketemu tambang emas? Tambang emas? Lebih dari itu. Bro, rumah gue sebentar lagi bakal berubah. Udah mau ganti cuaca. Nanti ini mah receh semua. Cepet cerita gimana ceritanya, apa nemu dompet? Dompet mah receh. Ini ulah ibu gue. Yang ini, nenek tua bangka di rumah. Sama si kakak yang udah lama diusir. Sekarang mau balik lagi. Mata keranjang itu. Ibu gue cuma modal trik kecil. Langsung bikin mereka berdua lunglai tak berkutik. Nggak lama lagi. Dua mata keranjang ini harus minggat dari sini. Nanti rumah tanah keluarga gue sama harta yang ada semua jadi milik gue. Sebentar lagi gue jadi tuan muda, mainan receh kayak gini. Nggak cocok sama kelas Kak Dong. Terus mau main apa? Kak Dong. Ayo main yang seru. Ini baru cocok buat kita para jagoan. Menang, malam ini kita foya-foya. Kalah, lagian rumah lo sebentar lagi kan punya duit. Takut apa? Ayo. Takut apa sih? Gue nanti duitnya banyak. Oke. Satu putaran bandingin nilai kartu. Bagi kartu. Gue all in. Taruh. Gue juga all in.
Gue juga all in. Gue duluan. Maaf ya, Apa? Gue duluan. maaf ya. Apa? Dek, nggak hoki ya? Mau gue pinjamin, putaran berikutnya pasti menang. Pinjam. Kasih gue 20.000. Ayo tanda tangan. Lagi. Lagi. Ayo. Lihat tuh. Kau berutang padaku 107.800 yuan. Kasih waktu 3 hari. Kalau belum lunas juga, kupatahkan kakimu. Kubuang di depan rumahmu. Biar ibumu lihat anak kesayangannya ini seperti apa kelakuannya. Kakak Long, tolong kasih waktu lagi beberapa hari. Ini 3 hari. 3 hari aku tak bisa pinjam uang sebanyak itu. 5 hari. Bu, aku baru kukus telur untuk ibu, lembut dan bergizi. Kesehatan ibu belakangan kurang baik. Makanlah lebih banyak untuk menguatkan badan. Awang, lihat ibu. Belakangan ini wajahnya lebih segar, kan? Hehe, iya. Ibu, lihat. Lihatlah. Shuer sangat perhatian padamu. Benar kan? Kamu jangan lagi berpikir macam-macam. Tenanglah beristirahat. Jangan menyusahkan Shuer. Aku tak seberuntung itu. Ibu, lihat ibu ini. Pergilah sibuk, pergilah. Baik, aku ke toko dulu. Kau benar-benar menganggap diri seorang nenek tua? Masih menunggu aku menyuapimu satu-satu? Sayangnya badanmu ini, makan makanan sebaik apapun hanya sia-sia. Tak bisa menahan nasibmu yang menjengkelkan itu. Kamu, Ibu di luar angin kencang. Kondisi ibu lemah, harus istirahat di rumah. Ini semua untuk kebaikan ibu? kau mau mengurungku? Aku mau keluar. Keluarlah, jangan ngomong sembarangan di luar. Bilang aku menyiksa kamu, siapa yang percaya? Warga desa percaya? Anakmu sendiri percaya? Semua orang tahu. Aku, Lin Shui, selalu rajin dan sabar. Melayani mertua yang menyusahkan seperti kamu. Lebih baik kamu di rumah saja, diam di rumah dengan patuh. Agar tidak terlalu menderita. Lebih baik kamu di rumah saja, diam di rumah dengan patuh. Agar tidak terlalu menderita. Suchin, ada di rumah? Ayo, bibi kedua. Aku bawa sawi segar yang baru kubeli untukmu. Bibi kedua, terima kasih. Repot-repot mengingatkanku. Sungguh malu. Tidak apa-apa, aku mau menjenguk Suchin. Kenapa duduk melamun di sana? Wajahmu kok kelihatannya tidak enak? Kamu datang tepat waktu. Dia, Bibi kedua, penyakit ibuku ini kadang membaik, kadang memburuk. Sekarang dia bingung lagi. Puding telur yang kumasak untuknya, dituangkannya semua. Lalu mau keluar lagi. Kondisi tubuhnya, mana tahan digerakkan terus? kamu bohong. Dia yang mengurungku. Tidak izinkan aku keluar. Dia, Bibi kedua, lihat dia mulai lagi. Buk, mana mungkin aku mengurungmu? Ini kan karena takut kamu sakit. Bibi kedua, sungguh sulit kuungkapkan penderitaanku. Kadang-kadang bangun tengah malam lalu memaki di hati saya. Ini Suji, apakah kamu benar-benar salah lihat? Lin Shui ini melayani, cukup baik loh. Kamu harus istirahat yang cukup. Jangan berpikir macam-macam. aku tidak.
dia. Bibi kedua. Sekarang aku tenangkan ibuku dulu. Nanti setelah ibuku sembuh, aku undang Bibi datang lagi. Baik. Kalau begitu aku pergi dulu. Hati-hati di jalan, Bibi. Si tua bangka berani lagi ngomong sembarangan? Uangku mana? Apakah kamu? Lin Shui, apakah kamu yang mencuri uangku? Bu, aku pulang lelah sekali. Setiap hari hilang entah kemana. Ada makanan di kuali untukmu. Sudah makan. Bu, bisa bicara sesuatu? Katakan butuh berapa lagi? 100.000. 100.000? Godong, kamu sudah tidak kecil. Bisakah kamu sehari kerja yang benar? Seharian cuma bergaul sama teman burukmu, makan, minum, dan bersenang-senang. Mana ada aku tidak kerja benar. Ini kan lagi cari jalan, Bu. Sekali ini saja. Tidak akan ada lagi lain kali. Lain kali, waktu sebelumnya. Dan sebelumnya lagi kamu juga bilang gini, uang tidak ada. Bagaimana ini? Ibu, aku sudah berjanji. Kau buat aku malu sekali. Muka diperoleh dengan usaha sendiri. Bukan dengan uang. Kalau mampu, cari sendiri. Atau, kau cari cara, ambil toko ayahmu. Nanti uangnya. Bukankah semuanya milikmu? Kau cari cara, ambil toko ayahmu. Nanti uangnya. Bukankah semuanya milikmu? Ibu, kau ini gila apa? Uang apa lagi? Aku mana tahu, barang-barang jelekmu itu disimpan di lubang tikus mana? Kau ini, di rumah ini, hanya kau dan ibumu mengincar barang-barangku. Siapa lagi? Kemarin, aku lihat Godong dengan sembunyi-sembunyi keluar dari kamarku. Pasti dia, si bajingan kecil ini, suruh dia kembalikan uangku. Itu tabunganku, seumur hidup nyawaku. Ibu, jaga mulutmu. Apa maksudnya ambil? Aku menikah masuk ke keluargamu. Kau bilang anggap Godong seperti cucu sendiri. Sekarang dia pakai uangmu sedikit. Ada apa? Bukankah hanya memakainya lebih awal? Apa yang besar? Kau mengaku. Kalian pencuri, perampok. Kenapa kalian ambil? Cepat kembalikan padaku. Segera kembalikan. Nanti seluruh rumah ini akan jadi milik kami. Kalau kau tahu diri, tunggu saja mati dengan tenang, mungkin masih dapat peti mati. Kalau tidak, kalian pencuri, perampok. Kenapa kalian ambil? Cepat kembalikan. Kembalikan sekarang. nanti seluruh rumah ini akan jadi milik kami. Kalau kau tahu diri, tunggu saja mati dengan tenang, mungkin masih dapat peti mati. Kalau tidak, Kau wanita jahat. Kau akan mati mengenaskan. Ku beritahu Awang. Lihatlah istri pilihannya. Lihatlah sifatnya yang buruk. baik, pergilah. Pergilah sekarang. Lihatlah, Ewang akan percaya pada orang tua linglung yang selalu ngawur, melempar barang, dan marah-marah, atau percaya padaku yang melayaninya dengan baik dan mengurus rumah ini dengan rapi? Hah? Bukan aku yang salahin, tapi kau sudah sepuh begini. Jalan sendiri saja bisa jatuh. Kalau bukan karena Xiao Xue, kau di halaman bisa terbaring lama. Bisakah kau jangan merepotkan kami? Bukan aku jatuh sendiri. Dia yang buat aku marah. Uangku hilang, Godong yang curi. Dia tidak mengaku. Aku berdebat dengannya, dia malah bikin aku marah. Bu, kok ngomong ngawur lagi? Dokter bilang kamu jangan emosi. Mana ada uang? Mimpi hantu lagi? Godong tidak di rumah akhir-akhir ini. Bagaimana dia bisa mencuri uangmu?
Penyakit Ibu Awang makin parah. Sering berkhayal siapa ambil barangnya. Sebelumnya bilang aku mau bunuh dia. Aku tak bisa bersih dari tuduhan. Bu, kamu tiap hari begini. Kamu sudah pikun ya? Punya berapa uang? Uang taruh di mana? Kamu tak tahu. Mungkin sudah lama kamu habiskan. Bisa jadi kamu salah ingat taruhnya. Aku tidak pikun. Uangku taruh di sini. Hilang 80.000 yuan. Godong yang curi. Dia tak mengaku. Memang dia curi. 80.000 yuan. Godong yang curi. Dia tak mengaku. Memang dia curi. Bu, jangan emosi. Kamu bilang ada uang. Baik, suruh Awang cari. Kalau ketemu, aku dan Godong sujud minta maaf. Cari apa? Ini penyakit khayalanmu. Xiao Xue melayanimu makan seharian dan minum. Lihat, dia merawatmu dengan sangat baik. Masih kau curigai dia fitnah Godong. Apa maksudmu sebenarnya? Kau tak sudi keluarga kita hidup tenang sehari saja? Uangku hilang. Hilang. Kalian semua sekongkol. Lebih baik kalian bunuh saja aku. Kamu yang repot, tolong rawat ibu baik-baik. Kurasa dia sudah gila. Bocah tua brengsek. Kau dengar tidak? Anakmu sendiri bilang kau gila. Lebih baik kau tenang saja. Kalau masih rusuh, lain kali tak akan semudah ini. Bocah tua brengsek. Kau dengar tidak? Anakmu sendiri bilang kau gila. Lebih baik kau tenang saja. Kalau masih rusuh, lain kali tak akan semudah ini. Lihat cabai yang kau tumis ini, mau membunuhku dengan pedas. Bunuh nenek tua ini untuk hematkan berasmu? Lihat lagi bubur ini bening seperti air butir, nasinya bisa dihitung. Apa keluarga Su kekurangan makananmu atau minumanmu? Masakan seperti ini seperti makanan babi? Ibu, lain kali saya kurangi cabainya. Bubur hari ini kebanyakan air, lain kali saya kurangi. Lain kali percuma. Awang kerja di luar, kau kasih dia makan ini? Sehari-hari tidak ada hal yang menyenangkan sedikit pun. Kerjaanmu saja selalu lambat-lambat. Masak pun tidak becus. Lagi pula, wajahmu yang cemberut itu tunjukkan ke siapa? Setiap hari tidak ada hal yang berjalan lancar. Kerjaanmu saja selalu lambat-lambat. Masak pun tidak becus. Lagi pula, wajahmu yang cemberut itu tunjukkan ke siapa? Aku mau goreng telur dulu. Goreng apa? Telur tidak pakai uang? Telur itu untuk suami supaya badannya kuat. Bekerja keras seharian, hanya ingin makan yang enak saja tidak bisa. Kamu ini buat apa? Kamu anak laki-laki pun tidak bisa lahirkan. Hanya lahirkan barang rugi. Bintang sial. Ayah, aku mohon, jangan pukul ibu lagi. Pergi. Pukul-pukul sampai mati. Nenek, aku mohon, jangan biarkan ayah pukul ibu. Aku tidak lebih buruk dari anak laki-laki. Uang yang kudapat nanti semua untuk kalian. Boleh? Minggir. Meratap terus. Sama seperti ibumu. Melihatmu saja sudah kesal. Memang istri sendiri yang terbaik. Ini bukan Kak Dong dari keluarga kita. Hari ini sibuk banget, uangnya sudah siap. Kakak Long terus mendesak. Kakak Fei, Kakak Ho, aku sedang cari cara. Pasti bisa kumpulkan dalam beberapa hari. Cari cara kapan baru ketemu caranya? Jangan bikin kami menunggu sampai layu. Sudah kubilang, kalau hari ini tak lihat uang, bunga akan ditambah. Bunga? Bunga apa? Kakak Fei, Kakak Ho, kasih waktu 2 hari lagi. Cuma 2 hari keluargaku sebentar lagi punya uang, kata ibuku. Omongan ibumu percuma. Uangnya mana? Keluarkan sekarang. Aku mau uang sungguhan. Sudah ku dengar,
Kau mau usir nenek dan kakakmu, lalu monopoli harta, keluarkan uangnya. Kami berdua bukan tidak percaya padamu. Kau tahu sifat kakak Long. Kalau potong satu kakimu, tak akan potong dua. Kami cuma jalankan perintah. Kau baik-baik sendiri. Lepaskan aku, pasti ku bayar. Kasih waktu 1 hari lagi. Sudah ada caranya. Baik, ku beri waktu 1 hari. Pergi. Awang, hatiku sakit. Aku tahu ibu tak suka padaku. Di rumah ini, aku seperti orang asing. Sudahlah, jangan banyak mikir ya. Ibu sudah tua. Kamu harus lebih sabar ya. Aku tidak menyalahkan ibu, aku cuma merasa sedih di hati. Aku sudah berkorban habis-habisan untuk keluarga ini, tapi tidak dapat apresiasi sedikit pun. Aku tahu aku ini yang menikah masuk ke sini. Tidak bisa dibandingkan dengan kakak Chaijen, tidak bisa dibandingkan dengan Man-Man di keluarga ini. Hanya kamu dan Godong yang kupunya. Sudahlah, jangan dipikirkan lagi. Sekarang kamu sudah jadi tuan rumah di sini. Aku cuma ingin untukmu, untuk keluarga kita bantu lebih banyak. Lihat, kamu sibuk setiap hari, masih harus urus toko, wajahmu jadi lesu. Aku sedih melihatnya. Godong ini, dia sudah cukup besar. Jangan biarkan dia terus bermalas-malasan. Aku ingin dia ikut kerjamu. Biar aku pikirkan mau suruh Godong ngapain ya. Godong itu pintar. Bagaimana kalau dia ikut kamu kerja bagian pembelian? Godong itu pintar. Bagaimana kalau dia ikut kamu kerja bagian pembelian? Lihat, restoran aku ini ada 2 lantai dan lebih dari 10 ruang VIP. Untuk renovasi ini habis tabungan keluarga. Bosu, kalau kamu setuju, kita bisa langsung tanda kontrak sekarang. Baik. Bosu, harganya seperti yang kita sepakati. Bayar lunas sekaligus. Di permukaan, operasi hotel tetap Anda. Sebagian besar pemasukan tetap Anda terima. Tapi ada satu syarat. Hal ini keluar harus mutlak dirahasiakan, termasuk keluarga Anda. Jika bocor sedikit pun, perjanjian kita langsung batal. Uang muka dikembalikan 2 kali lipat. Tidak bisa, tidak bisa. Mutlak tidak bisa. Masalah restoran ini tidak bisa ditawar. Begini, hal ini jangan dibahas lagi. Kamu juga jangan bicara lagi. Kenapa? Godong. Dulu dia baik pada kami berdua. Kenapa hari ini reaksinya besar sekali? Jangan-jangan Suman, ayah anak perempuan tak ada dendam semalam. Masa iya? Man-Man, kamu tidak lihat Lin Shui? Orang itu terlalu pandai berpura-pura. Di depan nenekmu, sangat merendahkan diri. Menanggung malu dan beban. Di depan dan belakang orang, menggambarkan nenekmu sebagai orang yang sulit dan membingungkan. Saat aku pergi, lihat matanya, aku hampir percaya 70-80%. Wanita ini terlalu pandai acting, bisa mengubah hitam jadi putih. Bibi kedua, jangan marah. Semakin dia berakting keras, semakin membuktikan dia panik. Hatinya ada rasa bersalah. Yang dia takuti adalah kebenaran terbongkar. Biarkan saja dia acting. Kalau biarkan saja dia terus mengarang cerita, tak cukup dia sendiri yang berakting. Karena dia sudah menyiapkan panggungnya dan memainkan sandiwara tunggal, maka kita buat sandiwaranya jadi nyata. Sandiwaranya jadi nyata. Man-Man, maksudmu? Bukankah dia menyebarkan kabar bahwa nenek sakit parah dan pikun butuh istirahat? Baik, kita buat penyakit ini terlihat lebih meyakinkan. Bibi masih harus merepotkanmu. Si tua bangka. Jangan sok tidak mau diberi muka. Cepat berikan obatnya padaku. Minum dengan patuh. Minum. Aku tidak minum. Aku tidak sakit. Lepaskan aku. Yang kau beri aku minum bukanlah sesuatu yang baik. Setelah minum, seluruh tubuhku lemas. Apa kau berniat membunuhku? Membunuhmu? Ini semua demi kebaikanmu. Minumlah obat ini dengan patuh, agar kau bisa tidur nyenyak. Jangan terus berpikir macam-macam, memalukan anakmu. Minum. Aku tidak mau minum. Minum. Hari-hari ini kau harus tenang.
Sucin, Sucin. Kau baik-baik saja? Aku mendengar semuanya. Si terkutuk itu, berani sekali dia. Cepat. Makanlah sesuatu selagi bisa untuk netralkan efek obatnya. Kau dengar semuanya. Dia ingin membunuhku. Apa artinya aku hidup lagi? Maafkan aku mempermalukanmu? Sucin, kamu bilang apa sih? Aku ini orang yang suka melihat orang lain susah. Aku kasihan sama kamu. Lihatlah dirimu. Jadi seperti apa sekarang? Man-man itu, dia masih memikirkanmu. Dia menduga Lin Xue akan berbuat jahat padamu. Makanya aku disuruh datang. Dia? Dia memikirkan aku? Dia malah berharap aku cepat mati. Agar ibunya yang mati muda itu panjang umur. Dua ibu anak itu benci aku. Sucin, kamu kok masih ngotot begitu? Kalau Man-man benar-benar mau kamu mati, dia cuma perlu diam dan lihat saja. Lin Xue sudah bisa menyiksamu sampai mati. Perlukah dia menyuruhku diam-diam menjengukmu? Dan perlu jugakah dia menyuruhku mengambil risiko untuk membawakanmu makanan? Dia ingin menyelamatkanmu dari tangan wanita jahat Lin Xue itu. Dia ingin menyelamatkanmu. Dia membantuku. Dia membenciku. Dia dan ibunya sama-sama membenciku. Lupakan dulu masa lalu. Salah benar sulit dijelaskan. Sekarang yang mau membunuhmu adalah Lin Xue. Yang bisa menolongmu, berani menolongmu, hanya Man-man. Tapi Man-man tak punya bukti. Anak lelakimu itu sudah terpikat oleh wanita itu. Dia sama sekali tidak percaya. Desa ini nyaris tertipu oleh Lin Xue. Kita harus dapatkan buktinya. Ini Man-man suruh kuberikan padamu. Dia menyuruhmu, lain kali Lin Xue kasih makan lagi, makanan basi, atau rusak, atau tak kasih makan sama sekali. Kau sembunyikan sedikit. Dan yang terpenting, dia kasih minum obat itu. Saat dia tak perhatian, kau tuangkan sedikit. Masukkan ke botol ini. Sucin, ini satu-satunya kesempatan. Untuk buktikan kau tak pikun, bahwa dia meracunimu. Bukti kuat dia mau bunuh kau. Man-man bisa ungkap topeng wanita jahat itu dan selamatkan kau. Dong, Kak Dong, kita benar takkan ketahuan kan? Kalau ayahmu tahu, kakimu bisa patah. Diam, gemetar apa? Apa itu mencuri? Seluruh restoran ini nanti akan jadi milikku. Barang ayahku adalah milikku. Ini kuambil, paham? Pembeli sudah dapat? Sudah dapat. Pembeli di ujung timur desa. Berapapun mau. Bayar tunai. Nah, baru benar. Tunggu uangnya datang, takkan lupa bagianmu. Angkat. Bos, bos, Ada apa? Terburu-buru begitu? toko kita tadi malam dicuri. Apa? Toko kita dicuri. Apa? Toko kita dicuri. Ini tamat. Ayo, pergi lihat. Apalagi yang hilang? Baik, baik, baik. Bagaimana ini? Bagaimana saya jelaskan padanya? Awang, barangnya hilang. Segera laporkan polisi. Sama sekali jangan laporkan polisi, hotel ini sudah. Tidak bisa laporkan. Kalau laporkan, saya hancur. Baik, baik, baik. Jangan laporkan, jangan panik. Laporkan polisi. Kenapa tidak laporkan? Tak usah tebak, pencuri restoran itu godong tertangkap basah. Pembeli juga mengaku.
Ini pernyataan dan daftar rugi. Kamu lihat kapan ganti uang rugi saya. Untukmu. Di kontrak Dulin adalah saya. Juga pemilik restoran ini bos di balik layar. Mending laporkan. Tidak bisa laporkan, tidak bisa laporkan. Dia kan adik kandungmu. Adik ibu hanya punya saya. Dari mana saya punya adik? Pencuri barang keluarga saya? Mending masukkan penjara. Dia benar adikmu. Dia putra kandung ayahmu, adik kandungmu. Dia benar adikmu. Dia putra kandung ayahmu, adik kandungmu. Suwang, dia bilang, benarkah? Oh begitu, oh begitu, oh. Ternyata kalian sudah lama berselingkuh. Ternyata kalian sudah punya seorang anak 3 tahun lebih muda dariku. Tidak heran kamu selalu membenci kami ibu dan anak. Tidak heran nenek berani begitu menghina aku dan ibuku. Tidak heran ibuku putus asa minum pestisida itu. Dia tidak mati karena dipukuli atau dimaki. Dia mati karena kalian pasangan brengsek ini penindasan hari demi hari. Mati karena kebohonganmu dan pengkhianatanmu. Man, aku... Jangan sentuh aku. Suwang, saat kamu melihat mata ibuku, di pikiranmu apakah perempuan jalang ini? Saat kamu memukuli ibuku, di hatimu apakah akhirnya bisa memberi anak haram itu sebuah nama? Saat kalian bekerja sama memaksanya mati, pernahkah berpikir dia juga manusia? Saat kalian bekerja sama memaksanya mati, pernahkah berpikir dia juga manusia? Suwang, kamu benar-benar membuatku jijik. Keluargamu ini dari dalam keluar semuanya membuatku jijik. Darah ibuku sia-sia mengalir. Sampai mati dia mengira dia sendiri tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Sampai mati dia tidak tahu hati suaminya sudah lama busuk dan bau. Suwang, kamu benar-benar menjijikkan. Guodong adalah putra kandung Awang, cucu kandungku. Lin Shui, kamu ternyata telah memberikan penerus untuk keluarga Su. Ibu, semua ini salahku. Cepat mohon pada Man, minta dia berbelas kasih. Lepaskan Guodong, dia cucu kandungmu. Kalau Guodong di penjara, sisa hidupnya akan hancur, Ibu. Kalau Guodong di penjara, sisa hidupnya akan hancur, Ibu. Man, nenek mohon padamu, jangan laporkan ke polisi. Guodong adalah darah daging ayahmu, adik kandungmu, satu-satunya penerus keluarga Su. Kalau dia di penjara, hidupnya akan hancur. Keluarga Su akan punah. Nenek mengakui kesalahan. Minta maaf pada ibumu. Kalau kamu masih tidak setuju, nenek akan bersujud padamu. Sucin, apa yang kau lakukan? Ini tidak boleh. Kau mau mempersingkat umur anak ini? Sekarang tahu dia nenekmu. Kau lupa bagaimana dia memperlakukanmu. Kau lupa bagaimana dia berpura-pura di depan anakmu. Di belakang, bagaimana dia kelaparkan dan makimu, memberimu obat paksa, dan sangat berharap kau mati.
Sekarang baru tahu dia nenekmu? Kau lupa bagaimana dia memperlakukanmu. Kau lupa bagaimana dia berakting di depan anakmu. Diam-diam melaparmu, memakimu, memberimu obat, dan berharap kau mati? Sucin, lihat ini. Ini yang dia berikan padamu, makanan yang lebih buruk dari pakan babi dan obat yang merangsang saraf. Ini kau yang berikan padaku. Dia memang jahat padaku, tapi itu hal yang berbeda. Guodong adalah akar keluarga Suman. Man, tolong pertimbangkan ikatan darah dan kekeluargaan. Maafkan dia kali ini. Ikatan darah? Kekeluargaan? Akar keluarga Su? Saat kalian memaksa ibuku minum pestisida, kenapa kalian tidak memikirkan kekeluargaan? Saat kalian menjualku seperti hewan untuk mas kawin, kenapa tidak? Kenapa tidak memikirkan ikatan darah? Saat kalian melihatku seperti anjing liar diusir dari rumah, siapa yang peduli akar keluarga Su akan putus di luar? Sekarang untuk akar palsu dari perempuan jalang ini, kau mau berlutut memohon padaku? Terlambat. Sekarang untuk akar palsu dari perempuan jalang ini, kau mau berlutut memohon padaku? Terlambat. Akar kalian sudah lama busuk, benar-benar busuk. Mama, tolong aku. Pak Wang, kamu lihat? Ini anak perempuan baikmu. Dia mau menghancurkan kita sampai mati. Dia tidak hanya ingin Guodong di penjara, dia juga mau menghancurkan rumah tangga kita. Dia benci kita semua. Pak Wang, sekarang bukan waktunya bimbang. Bagaimanapun juga Suman itu, dia orang luar. Kita baru satu keluarga. Di hatinya sama sekali tidak ada kamu sebagai ayah. Kamu lupa. Dulu dia menusukmu dengan pisau. Guodong ini baru anak kandungmu. Cucu kandung ibu. Ayah, aku tidak mau masuk penjara. Ibu, sekarang kita harus kompak. Bersatu. Kita tidak boleh biarkan Suman ini berbuat semaunya lagi. Rumah tangga kita ini cepat atau lambat akan berantakan. Benar-benar selamatkan Guodong, selamatkan cucuku. Pak Wang, kamu kepala keluarga. Sekarang kamu mau pilih anak perempuan yang benci kamu sampai ke tulang atau untuk anak kita ini? Dan untuk keluarga, cepat cari akal. Anak, kamu cepat pergi mengungsi beberapa hari. Cepat pergi. Bagaimana menurutmu? Ibu, sekarang apakah bisa selamatkan anakmu? Hanya ini satu-satunya cara? Dosis ini tidak masalah kan? Jangan sampai ibu sungguhan kenapa-kenapa. Sudah saat begini, masih memikirkan ibumu? Yang harus kau pikirkan adalah anak kita. Demi cucuku, aku... Keluarga Su punya keturunan atau tidak, tergantung pada kerasnya hati kalian sekarang. Bukankah Suman ini melapor ke polisi? Begitu polisi datang, pasti akan menyelidiki. Kalau mereka menemukan Suman membenci kita, lalu meracuni neneknya sendiri? Ibu, bersabarlah sedikit. Pura-pura keracunan. Katakan saja dia yang memberimu hadiah beracun itu. Tertangkap basah, dia jadi tersangka utama. Polisi ini mau percaya kata-kata pelaku peracunan? Bisakah dia menangkap Guodong? Begini urusan ditunda dan dikacaukan. Badai ini berlalu, baru kita cari cara. Ini memfitnah. Aku takut. Lagi pula, Xiaoman itu bukan Xiaoman yang dulu lagi. Bagaimana kalau... Tidak ada bagaimana kalau. Ini satu-satunya cara selamatkan anak, selamatkan keluarga ini. Mau lihat saja Guodong masuk penjara? Mau biarkan keluarga Su tidak punya keturunan? Aku minum. Aku pura-pura meyakinkan. Asal bisa selamatkan cucuku. Awang, jangan ragu lagi. Baik, lakukan saja. Ibu, minumlah. Minumlah, Ibu.
Ibu minumlah. Minumlah, Ibu. Bapak polisi, disinilah tempatnya. Polisi, tolong. Mertuaku keracunan. Dia tidak tertolong. Tolong. Bapak polisi, tolong. Mertuaku tidak tertolong. Dia keracunan. Ibu tahanlah. Tahanlah. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi? Pasti dia. Dia yang membawakan makanan untuk neneknya. Dia benci keluarga kami. Dia ingin adiknya dipenjara. Jadi dia meracuni nenek kandungnya sendiri. Polisi, Anda harus membela keluarga kami. Man, kamu kejam sekali. Kamu memfitnah. Bapak polisi, ini fitnah. Mohon selidiki kebenarannya. Jangan ribut lagi, selamatkan dulu korban. Semua yang ada di sini dilarang pergi. Masalah ini harus diselidiki tuntas. Kata dokter, tanda vital pasien stabil, tidak seperti keracunan. Tahu makan apa? Kami juga tidak tahu. Oh iya, habis minum susu bubuk yang dia bawa, ibu saya langsung jadi begini. Dia ingin aku mati. Saudari Suman, kamu punya penjelasan apa? Saya tidak punya penjelasan apapun. Karena ini adalah fitnah dari awal sampai akhir. Saran saya, Pak Polisi selidiki dengan baik. Dia sebenarnya keracunan apa? Pasien tidak dalam bahaya. Perlu observasi, sampel darah dan cairan lambung sudah dikirim untuk diperiksa. Tenang saja Nyonya Lin, kasusnya sudah kami laporkan ke kantor. Percayalah, kebenaran akan segera terungkap. Baik. Tidak mungkin. Man pasti tidak akan lakukan hal itu. Ini Lin Xue, pasti ulah Lin Xue. Betul, aku juga merasa Lin Xue kadang aneh. Ah, dosa benar. Keluarga yang baik jadi begini. Entah Sucin makan apa yang tidak bersih. Siapa bilang tidak? Katanya mengerikan sekali. Tapi barang yang dibawa Man waktu itu dan mangkuk minumnya bukannya sudah dibawa polisi? Mangkuknya dibawa. Lalu obatnya, harus ada obatnya dong. Sudahlah Bibi, aku pulang ya. Nak, kamu kok pulang? Bu, hatiku tidak tenang terus. Pengin pulang lihat bagaimana penyelesaian kasusnya. Pura-pura keracunan, membohongi polisi. Bu, beraninya kamu. Kamu keterlaluan. Itu polisi. Bagaimana kalau ketahuan? Diam, mau menyelidiki apa? Kalau polisi menemukan, katakan nenek ingin melindungi cucu. Makan makanan tidak bersih, salah tunjuk orang asal kita tidak bicara. Bagaimanapun orang bertanya, kita juga tidak tahu apa-apa. Tapi, Tidak ada tapi ibu lakukan semua ini untuk siapa? Kalau ayahmu dan nenekmu tidak tahan dan mengaku kita berdua selesai. Kamu mau masuk penjara? Asal kita kompak? Tidak ada bukti, polisi tidak bisa berbuat apa-apa pada kita? Lihat, ini saya temukan di halaman rumahmu. Baunya aneh. Seperti bubuk kroton. Betul, ini bubuk kroton. Menyebabkan muntah dan diare parah, tapi biasanya tidak mematikan. Cocok untuk memalsukan keracunan? Bagus sekali, kita serahkan ini ke polisi. Buktikan Lin Xue yang jahat. Bibi kedua percuma. Ini hanya bukti ada orang membuang bubuk kroton. Lin Xue bisa balik menuduh. Katanya saya sendiri yang buang. Atau saya yang menanam bukti. Ini tidak bisa langsung buktikan. Lin Xue yang pakai bubuk kroton. Polisi butuh bukti kuat. Lalu bagaimana? Ya sudah tidak ada cara.
Kita butuh bukti yang lebih langsung. Atau biarkan si pembohong bicara sendiri. Saat nenek menunjukku, matanya penuh ketakutan. Tapi lebih dari itu ada kegilaan yang nekat. Dia bukan ingin mencelakaiku, tapi ingin melindungi Godong. Lin Xue dan Suwang pasti memanfaatkan sisi ini darinya. Aliansi mereka dibangun demi melindungi cucu. Tapi dasar ini rapuh. Nenek takut pada Lin Xue dan lebih takut Godong celaka. Jika dia sadar, bahkan jika aku yang disalahkan, Lin Xue takkan lepaskan dia. Bahkan Godong juga bisa disesatkan Lin Xue atau akhirnya ketahuan, maka pertahanan mentalnya bisa runtuh. Benar, bukan ada pada nenek. Dia bukan otak utama, hanya pion yang dimanfaatkan. Ketakutan bisa buat orang bohong, juga bisa buat orang jujur. Sujim, kenapa kau siksa diri begini? Tak enak rasanya pura-pura sakit kan? Kamu ngomong apa sih? Apa aku ngomong sembarangan? Kamu sendiri tahu. Sucin, aku kesini untuk beri jalan keluar. Kau pikir dengan memenjarakan men-men kau dan cucumu akan aman selamanya? Sukin, saya datang untuk menunjukkan jalan keluar. Kau kira kalau man-man benar-benar di penjara, kau dan cucu bisa tidur nyenyak? Apa maksudmu? Kalau man-man terbukti mencuri, yang masuk penjara ya dia. Lalu siapa yang tersisa di rumah? Lin Xue. Menurutmu, orang yang bisa memaksamu pura-pura keracunan, menuduh cucu sendiri, akan benar-benar merawatmu? Nenek tua yang tahu terlalu banyak rahasianya? Langkah berikutnya, dia bisa membuatnya menjadi kenyataan, menyingkirkanmu. Beban sebenarnya. Setelah kau meninggal, Godong yang tak berotak itu akan sepenuhnya dipegang ibunya. Lin Xue dapat semua harta keluarga. Masih peduli nasib cucumu? Mungkin dia kabur dengan pria gelapnya. Tinggalkan Godong yang disalahkan. Nanti, siapa yang bisa melindungi cucu kesayanganmu? Tapi aku hanya ingin menjaga akar keluarga Sukami. Sucin, kau ingin menjaga akar, tapi jangan salah cara menjaganya. Sekarang, yang benar-benar bisa melindungi Godong, yang bisa menghentikan Lin Xue bertindak semaunya, adalah Man Men. Kamu benar-benar mengira dirimu nenek tua, masih menunggu aku menyuapimu satu-satu? Apakah akan mengirimmu ke tempat yang seharusnya? Beristirahat tenang, misalnya rumah sakit jiwa barat kota. Minum obat ini dengan patuh. Minum. Aku tak mau minum. Apakah langkah selanjutnya dia akan membuat tipuan menjadi kenyataan, menyingkirkanmu sepenuhnya, beban yang sesungguhnya ini? Tidak, aku tak mau. Nenek Li, kamu tidak apa-apa. Kami datang hari ini untuk memastikan lagi kejadian hari itu. Kamu sangat yakin kamu minum susu cucumu, susu bubuk dari Suman, hingga keracunan? Kamu saksikan sendiri dia menyeduh susu untukmu? Aku... Kamu sangat yakin kamu minum susu cucumu, susu bubuk dari Suman, hingga keracunan? Kamu saksikan sendiri dia menyeduh susu untukmu? Aku... Ya. Tidak. Ya? Kamu lihat jelas, dia sempat menyeduh susu untukmu? Ketika dia menyeduh susu untukmu, apa yang dia masukkan? Berbentuk bubuk atau cair? Bubuk. Ah, tidak. Ya? Aduh, aku lupa. Jadi susu bubuk itu dari Suman, tapi bukan dia yang menyeduh untukmu. Benar kan? Ya? Dia mau minta maaf. Aduh, kepalaku sakit sekali. Aku sudah pikun, tidak ingat apa-apa.
Aduh. Tidak bisa, tidak bisa. Bagaimana keadaan ibu? Sangat khawatir. Bapak polisi, lihatlah ibuku. Pikun lagi. Aku ingin dia istirahat lebih lama. Terima kasih atas bantuannya. Aku akan merawat ibuku sendiri. Baik, kami pergi dulu. Bagaimana keadaan ibu? Sangat khawatir. Bapak polisi, lihatlah ibuku. Pikun lagi. Aku ingin dia istirahat lebih lama. Terima kasih atas bantuannya. Aku akan merawat ibuku sendiri. Baik, kami pergi dulu. Bibi kedua, Kau orang tua brengsek. Apa yang kau katakan pada polisi tadi? Apa maksudnya tidak ingat? Apa maksudnya tidak lihat jelas? Kau mau bunuh Godong? Kau mau seluruh keluarga kami menebus dosa untukmu? Benar kan? Tidak, aku hanya takut. Takut? Sekarang kau tahu takut? Dengar baik-baik. Sandiwara ini sudah sampai tahap ini. Kau harus teman aku main sampai akhir. Kalau kau berani ubah cerita, berani ungkap kebenaran, yang pertama celaka, akan jadi cucumu. Fitnah pencurian, hukuman gabungan, dia akan mati di penjara. Nanti keluarga Su benar-benar punah. Kamu jadi penjahat keluarga Su. Jangan sakiti cucuku. Kalau kamu benar-benar tidak ingin Godong celaka, tetaplah tuduh Suman. Dengar? Kalau tidak, kau akan benar-benar sakit. Kau akan hilang tanpa bekas. Saudari Lee Sukin, tentang kasus keracunan ini, masih ada beberapa detail yang perlu kami konfirmasi. Keteranganmu banyak kontradiksi. Ini menyangkut penilaian kasus. Jawablah dengan jujur. Bu, polisi sedang bertanya. Pikir baik-baik sebelum bicara. Jangan karena kamu sakit, lalu celakai keluarga sendiri. Saya bicara, saya akan cerita semua. Pak polisi, saya tidak keracunan. Saya bohong pada kalian. Apa? Saya pura-pura. Lin Shui dan Awang, mereka paksa saya. Ancam saya dengan Godong. Suruh saya pura-pura keracunan. Jebak Man-Man. Bubuk ceroton dari Lin Shui. Susunya juga Lin Shui yang seduh. Dia suruh saya tuduh Man-Man yang racuni. Kalau saya tidak setuju, dia akan jebak cucu saya dan bunuh saya. Pak polisi, saya salah. Saya pikun. Saya takut. Kau memfitnah. Kau bohong. Aku tidak. Lin Shui, jangan terpancing emosi. Bapak polisi, ibuku, dia memang punya masalah kejiwaan. Aku selalu merebuskan obat tradisional Tiongkok untuknya. Tidak percaya? Tanya saja anaknya. Nenek tidak berbohong. Bapak polisi, tunggu dulu. Benar, Bapak polisi. Saya bisa bersaksi, Lin Shui sudah lama menyiksa Sucin. Tidak diberi makan, bahkan memberinya obat agar dia lemas tak bertenaga. Kami punya buktinya. Pertama, ini nasi aking dan remah roti kukus yang Lin Shui berikan kepada nenek. Ini disimpan diam-diam oleh nenek. Kedua, ini obat yang diklaim Lin Shui bisa menenangkan, tapi sebenarnya obat yang melemahkan. Ini juga disimpan diam-diam nenek. Ketiga, sebenarnya kasus keracunan ini, nenek sama sekali tidak apa-apa. Hasil pemeriksaan dokter membuktikan, nenek hanya mengonsumsi obat yang menyebabkan muntah dan diare parah. Seperti bubuk kroton. Bukan racun mematikan. Sebenarnya kasus keracunan ini, nenek sama sekali tidak apa-apa. Hasil pemeriksaan dokter membuktikan, nenek hanya mengonsumsi obat yang menyebabkan muntah dan diare parah. Seperti bubuk kroton. Bukan racun mematikan. Ini justru membuktikan pengakuan nenek tadi. Ini keracunan palsu. Semua ini sebelumnya, kenapa tidak dikeluarkan? Sebelumnya tidak ada bukti langsung yang menghubungkan. Kalau saya keluarkan, malah akan dia sangkal. Sekarang ada kesaksian nenek dan pernyataan saksi bibi kedua, ditambah ancamannya tadi saat emosi tak terkendali. Rantai bukti sudah lengkap. Bapak Ibu polisi, Lin Shui tidak hanya menganiaya orang tua, tapi juga memaksa orang tua melapor palsu. Memfitnah orang baik. Tadi di luar pintu, saya dengar dia mengancam Sucin.
Terima kasih atas bukti dan kesaksiannya. Tenang saja, kami akan proses sesuai hukum. Soal laporan pencurian di restoranmu, Zhang Guodong sudah kami bawa ke kantor untuk dimintai keterangan. Sekarang masih ada alasan apa? Ayo pergi. Next, sebenarnya ada satu hal lagi yang ingin kusampaikan. Godong bukan cucu kandungmu. Apa? Lin Xue di luar berhubungan dengan banyak pria. Dia sendiri tidak tahu anak siapa Godong. Tapi saya selidiki, Godong anak Wang Tianyu tetangga. Man, kenapa tidak bilang dari dulu? Karena aku ingin lihat di detik terakhir, apakah nenek masih akan membela cucu dengan memfitnahku tanpa sadar. Nenek sudah pikun? Nenek, barang-barang peninggalan ibuku sudah semua ku bersihkan. Aku pergi jaga kesehatanmu ke depannya. Man, nenek yang salah padamu. Lebih lagi pada ibumu. Nenek salah. Nenek dulu berpikir, hanya cucu laki-laki yang jadi akar, keluarga Su. Nenek hampir menghancurkan keluarga ini. Semua hal itu sudah lewat. Seperti mimpi buruk. Sekarang mimpinya sudah berakhir. Bilang benci. Sepertinya juga tak bisa benci lagi. Bilang maaf. Sepertinya juga tidak semudah itu. Tapi akhirnya kau tetap melakukan hal yang baik. Ya, Man, kau lebih hebat dari ayahmu, bahkan lebih dari nenekmu. Nenek sudah pikun, anak perempuan. Kenapa? Anak perempuan juga bisa mandiri. Anak perempuan juga darah keluarga Su. Ibuku kalau bisa mendengar kata-katamu ini, pasti sudah bisa tenang. Nenek, aku pergi ke depannya makan tepat waktu, jangan terlalu hemat. Restoran akan kusuruh orang mengurus uang belanja yang seharusnya untukmu, tidak akan kurang sedikit pun. Baik. Nenek mengerti. Man, kau sendirian di luar. Jaga baik-baik dirimu. Kalau ada orang yang benar-benar peduli padamu, nikahlah dengannya. Jangan menyusahkan dirimu sendiri. Nenek, aku pergi